Sebuah peristiwa sempat menggemparkan di media sosial dan menjadi topik yang hangat di jagat maya. Kisah ini datang dari seorang gadis yang tinggal di Kabupaten Cianjur. Dia bukan seorang yang ambisius dan bukan juga seorang petualang. Dia hanya anak sulung dari keluarga yang sederhana, seorang gadis yang harus menanggung beban hidup yang sangat berat di usia yang masih sangat muda. Hidup yang penuh tantangan membuatnya mengambil keputusan besar. Tumpukan hutang serta biaya sekolah adik-adiknya hingga kondisi dari dapur yang nyaris tak pernah mengepul mendorongnya untuk merantau ke negara Kamboja demi menggapai sedikit harapan untuk bertahan hidup. Pada situasi itu hadirlah seorang pria yang mengaku agen dari luar negeri. Dia menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, namun semua itu ternyata hanya omong kosong belaka. Begitu ia tiba di sana, ia justru mendapati dirinya berada dalam situasi yang jauh dari kenyataan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang layak, ia malah dikhianati oleh orang yang seharusnya membantunya. Di sana ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Perlakuan yang tak manusiawi, tekanan mental, dan kerugian fisik perlahan menggerogoti dirinya. Pada titik terendah, ia harus merelakan sesuatu yang sangat berharga bagi tubuhnya. Sebuah bagian tubuh yang hilang bukan karena pilihan, tapi karena keadaan yang memaksanya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang gadis yang kehilangan impian, tetapi juga tentang ancaman nyata bagi mereka yang hanya berusaha bertahan hidup. Terutama bagi mereka yang berangkat tanpa dokumen atau status resmi yang menyerahkan nasibnya kepada agen atau pihak ketiga tanpa perlindungan hukum yang jelas. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat baik untuk membantu keluarga tidak boleh mengabaikan pentingnya prosedur yang sah. Berangkat ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap sama saja dengan melangkah ke wilayah yang tidak ada perlindungannya. Di tempat seperti itu, hukum sulit dijangkau dan keselamatan tak terjamin. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang semoga tidak sia-sia. Kita berharap tidak ada lagi harapan yang berubah menjadi penderitaan di negeri orang. Namanya mungkin tidak banyak dikenal, tapi kisahnya telah menjadi bahan perbincangan panjang di dunia maya. Ia adalah seorang gadis muda berusia 22 tahun, berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Kehidupannya jauh dari kata mudah. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup tanpa kehadiran orang tua. Hidup dalam keterbatasan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Namun semandiri-mandirinya seseorang, tetap ada saat-saat ketika hidup begitu menekan. Setelah lulus sekolah, ia memutuskan untuk mencoba mengubah nasib. Ia pergi ke Bandung, sebuah kota yang dikenal sebagai tempat peruntungan bagi banyak orang desa. Di sana, ia sempat bekerja serabutan. Namun kesibukan dan hiruk-pikuk kota membuatnya cepat merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia tak menemukan kenyamanan dan merasa tidak cocok dengan lingkungan kerjanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Banyak orang yang menganggapnya sebagai langkah mundur. Namun bagi gadis ini pulang adalah cara untuk menguatkan diri dan menemukan kembali semangat hidup. Di kampung, ia tidak ingin menyerah. Dengan semangat dan sedikit simpanan yang ia miliki, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Ia menjual makanan ringan, minuman, dan segala yang bisa dijajakan dari rumah. Meskipun hasilnya tidak seberapa, itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Namun impian untuk membantu adik-adiknya dan melunasi utang keluarga yang menumpuk masih terasa sangat jauh. Merasa perlu memperbesar usaha, ia memberanikan diri untuk berutang kepada seseorang yang dikenal di kampungnya. Uang tersebut ia gunakan untuk memperluas usahanya dan membeli sebuah sepeda motor senilai 7 juta rupiah. Kendaraan itu ia harapkan bisa menunjang usaha dan mobilitasnya sehari-hari. Dengan langkah ini, ia berharap bisa mengubah nasib dan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun seperti yang kita tahu, hidup seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tanpa ia sadari keputusannya berhutang malah menjadi awal dari kehancuran. Orang yang memberinya pinjaman ternyata bukan orang biasa, melainkan bagian dari sindikat yang menyasar mereka yang terjebak dalam masalah ekonomi. Hingga bunganya kemudian mulai membengkak dan penagihan terasa sangat menyulitkan. Terlebih kondisi usahanya sedang sepi, tidak sesuai perhitungan dan harapan. Di sana si pemberi hutang kemudian menawarkan jalan keluar. Dia berkata bahwa dirinya punya koneksi luas dan ada lowongan pekerjaan di negara Kamboja yang sangat menjanjikan.
Penghasilan yang didapat sangat besar, apalagi dia akan diberikan fasilitas seperti rumah dan segala perlengkapan lainnya. Dan dalam waktu 1 bulan saja, ia bisa melunasi seluruh hutangnya. Tawaran itu terdengar terlalu indah untuk ditolak, dan dalam kondisi terdesak, janji-janji manis seringkali terdengar lebih masuk akal daripada kenyataan pahit. Si agen tidak menanyakan dokumen pribadi, ia tidak memberitahu perusahaan apa yang dimaksud, dan si gadis tidak diberikan akses ke pihak berwenang atau badan resmi penyalur kerja luar negeri. Semua seakan dilakukan secara diam-diam, serba cepat, dan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Jalur keberangkatannya pun ilegal melalui calo dan jalur belakang yang tidak tercatat secara resmi. Tapi pikirnya waktu itu selama ia bisa kerja dan mengirim uang ke keluarganya, maka kejanggalan itu tidak jadi masalah. Ia hanya ingin segera melunasi hutang dan membantu adiknya bersekolah, atau mungkin suatu hari bisa membawa mereka menuju kehidupan yang lebih layak seperti orang lain. Sesampainya di Kamboja, ia tidak langsung dibawa ke tempat kerja seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, ia ditempatkan di sebuah rumah yang tidak dikenal. Agen yang menjemputnya mengatakan bahwa ia hanya perlu menunggu beberapa hari sampai panggilan dari pabrik datang. Katanya tempat ia akan bekerja sedang menyelesaikan proses administrasi. Hari pertama ia masih bersabar, di hari kedua mulai timbul rasa curiga. Tapi ketika ia bertanya, jawabannya selalu sama, tunggu saja, sebentar lagi kamu akan mulai bekerja. Namun di hari ketiga situasi mulai berubah, beberapa orang asing yang bertubuh besar tiba-tiba datang ke rumah itu. Mereka tak banyak bicara, salah satu dari mereka menyodorkan pakaian yang tidak pantas untuk dikenakan gadis itu. Ia diminta untuk berdandan dan mengenakan pakaian yang terbuka. Si gadis menolak, tapi suara penolakan itu hanya dianggap angin lalu. Suasana yang sebelumnya tampak biasa saja kini berubah mencekam. Ia menyadari bahwa tempat itu bukan rumah singgah seperti yang dikatakan agen. Ia mulai merasa seperti tahanan yang tak tahu harus kemana. Sore hari itu, ia dipaksa mengikuti mereka ke sebuah tempat yang tampak seperti pusat hiburan malam. Cahaya kelap-kelip, musik keras, dan orang-orang asing di sekelilingnya membuat tubuhnya gemetar. Tak ada satupun wajah yang ia kenal, tak ada satupun pintu keluar yang bisa ia buka. Dalam kondisi penuh tekanan dan ketakutan, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Ia bukan pekerja yang ditunggu pabrik, ia bukan calon karyawan. Ia hanya bagian dari permainan kotor orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di malam itu juga harga dirinya diuji. Ia hanya seorang gadis biasa yang belum pernah jauh dari kampung. Sekarang ia terperangkap dalam tempat asing, sendirian, dan tanpa perlindungan. Ia mencoba menolak dan mencoba melawan. Tapi setiap usaha itu hanya membuat perlakuan terhadapnya semakin keras. Keterpaksaan mulai meruntuhkan pertahanan, ia pun akhirnya menyerah pada situasi yang tak memberinya pilihan. Keesokan harinya, ia mulai menyadari bahwa malam itu bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari babak yang jauh lebih gelap. Hari-hari berikutnya dilaluinya dalam rutinitas penuh keterpaksaan. Setiap malam setidaknya 5 pria asing silih berganti datang, dan ia tidak bisa menolak kehadiran mereka. Tubuhnya dipaksa kuat sementara jiwanya semakin runtuh. Tak ada lagi waktu untuk memulihkan diri, tak ada ruang untuk bernapas. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar sempit itu, berharap pagi datang lebih cepat, meskipun pagi pun tidak menjanjikan kelegaan. Ia merasa seperti terperangkap dalam siklus yang tak berujung, di mana ia hanya menjadi alat dalam sistem yang tak memberinya pilihan. Dalam diam ia memohon pertolongan meski ia sendiri tak tahu kepada siapa. Dunia luar terasa begitu jauh, sementara luka di dalamnya kian dalam dan membekas. Lingkungan tempatnya tinggal jauh dari layak. Sebuah perkampungan kumuh di pinggiran kota, sempit dan gelap, dikelilingi tembok tinggi yang seakan membatasi dunia luar dari suara-suara penderitaan di dalamnya. Udara di sana terasa berat, pengap, dan selalu mengandung aroma tak sedap yang melekat di dinding-dinding kayu lapuk. Di tempat itulah ia hidup bersama puluhan orang lain, para tenaga kerja dari berbagai negara yang nasibnya tak jauh berbeda. Wajah-wajah asing itu menyimpan kisah pilu masing-masing, namun tak ada yang berani berbicara banyak. Suasana di sana begitu sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada harapan. Hari-hari mereka berjalan dengan ritme yang sama.
Bangun pagi tanpa semangat, bekerja tanpa arah, dan tidur dengan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka seperti bayangan manusia bergerak, bernapas, tapi kehilangan makna hidup. Si gadis yang dahulu pernah bermimpi sederhana untuk membantu keluarga, kini hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang terkurung di antara kesepian dan kesunyian. Setiap hari berlalu tanpa kepastian, sementara waktu terasa tak bersahabat. Puncaknya datang pada suatu malam yang sunyi saat tubuhnya sudah terlalu lelah untuk melawan dan pikirannya telah lama mati rasa. Tanpa banyak penjelasan, ia dibawa keluar dari tempat tinggal kumuh itu. Mobil yang membawanya melaju pelan melewati jalanan sepi menuju sebuah gedung tua di pinggiran kota. Bangunannya gelap dan lembab, dindingnya penuh bercak kelembapan, dan suasananya seperti menyimpan rahasia kelam yang tak ingin dibuka siapapun. Ia dibaringkan di atas ranjang besi dingin, cahaya lampu redup menggantung di atas kepalanya. Tak ada suara penjelasan, tak ada penjelasan yang ia mengerti. Ia hanya merasakan suntikan di lengannya dan tubuhnya yang perlahan menjadi ringan hingga semuanya menjadi gelap. Dalam keadaan tak sadar, sesuatu dilakukan terhadap dirinya, sebuah tindakan yang tidak pernah ia izinkan, tidak pernah ia pahami, dan tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Beberapa waktu kemudian, saat kesadarannya perlahan kembali, ia merasa tubuhnya tak lagi utuh. Rasa sakit tajam menjalar dari bagian perutnya yang kini dijahit kasar. Ketika ia menyentuhnya dengan tangan gemetar, ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang hilang. Ia tak menjerit, ia hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan dan air matanya mengalir tanpa suara. Di titik itulah ia merasa bahwa hidupnya benar-benar telah direnggut. Tapi di tengah kelamnya penderitaan itu, sebuah keajaiban datang lebih tak terduga dari mimpi buruk yang ia alami. Suatu malam, suara langkah kaki yang selama ini ia takuti berubah menjadi suara penggerebekan. Aparat dari negara setempat hasil kerjasama dengan lembaga internasional akhirnya membongkar sindikat yang selama ini bersembunyi di balik dinding-dinding itu. Gadis itu bersama puluhan korban lainnya akhirnya ditemukan dalam keadaan lemah, namun masih bisa selamat dan dipulangkan, sebab itulah yang terpenting. Tangis haru menyambut kebebasan mereka bukan hanya karena berhasil keluar dari tempat gelap itu, tapi karena mereka masih diberi kesempatan untuk hidup. Saat kakinya menginjak kembali tanah Indonesia, ia bersujud dengan mata berkaca. Meski tubuhnya tak lagi utuh karena satu bagian telah direnggut tanpa izin, namun ia tetap bersyukur. Ia masih bisa melihat langit bebas, masih bisa merasakan hangatnya matahari pagi, dan masih bisa pulang. Namun kenyataan pahit tetap menghantui. Tak ada sambutan dari negara, tak ada uluran tangan dari pihak yang seharusnya melindungi. Ia pulang dengan tubuh luka dan hati koyak, namun dengan semangat yang tak bisa dipatahkan. Ia tahu luka ini akan selalu ada, tapi ia menolak untuk hidup dalam bayang-bayang trauma. Ia ingin bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tapi agar kisahnya menjadi peringatan bagi banyak orang. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keputusasaan bisa menjebak siapapun dalam jalan yang salah. Bahwa janji manis bisa menyamar sebagai pintu keluar, padahal di baliknya menunggu jurang yang tak terlihat. Maka berhati-hatilah. Jangan mudah percaya dan jangan berjalan sendirian dalam gelap. Dan untuk mereka yang pernah terluka, ingatlah, luka bisa sembuh perlahan, dan dari kehancuran pun, harapan masih bisa tumbuh kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.